berbeda ya, karena ternyata di sana itu untuk naik kendaraan umum harus jauh jalan lagi ya. Berbeda dengan di sini gitu ya. Benar-benar. Saya justru penasaran nih, kalau misalnya warga asing ada nggak sih perbedaan misalnya dari harga tiketing? Tapi yang menjadi catatan karena di sana itu semuanya sangat-sangat disiplin waktu. Dan walaupun kita jalan ya tetap harus disiplin gitu ya, walaupun jaraknya jauh-jauh. Jadi ya notes of the day-nya ya harus sangat-sangat melihat waktu gitu. Itu kan transportasi umum salah satunya Banda Aceh ada Transkutaraja tuh. Nifa udah pernah coba naik Transkutaraja? Udah dong, kalau udah sering ya? Udah sering malah. Jadi dulu Nifa seringnya naik itu waktu SMA sih. Waktu SMA itu sering misalnya dari depan sekolah kalau kamu. Iya, dari depan sekolah misalnya kami putar ke Ulili. Bagasi, bincang-bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan Moda. Balik lagi di salah satu podcast yang harusnya sih kamu tungguin ya. Soalnya ada banyak banget pembahasan, mulai dari pembahasan transportasi, pariwisata, bahkan jalan-jalan juga semuanya ada di sini. Dan kali ini masih bareng saya Mirna Rasyada di podcast Bagasi, bincang-bincang transportasi. Kali ini ya ada satu narasumber yang udah steady banget dari jam 10 pagi nih. Udah ready banget di sini untuk kita tanya-tanya dan sharing pengalamannya juga sebagai Agam Inong Duta Pariwisata Banda Aceh. Ada Nifa Adila. Halo. Halo teman-teman Bagasi. Halo. Bagasi ya namanya ya. Benar. Kita punya panggilan sayang. Penonton kita namanya Rakan Moda. Oh, Rakan Moda. Assalamualaikum Rakan Moda. Moshi Mina. Nah, halo. Moshi Mina. Pasti tahu nih. Pasti pernah lewat kan di FYP-nya atau mungkin di Reels Instagramnya. Waduh. Karena memang Nifa Adila ini selain menjadi Agam Inong Duta Pariwisata Kota Banda Aceh ya, aktif juga bikin kontennya jalan-jalan, makan-makan, pokoknya banyak lah ya. Dan selain itu ada banyak banget kegiatan yang udah pernah Nifa Adila ikutin. Daripada saya spill sendiri, mending kita tanya aja dulu nih. Kesibukannya sekarang lagi ngapain sih Nifa? Oke, jadi sekarang itu Nifa masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan mungkin agak hektik tahun ini karena ambil fast track ya. Oke, fast track untuk lanjut lagi ke S2, jenjang berikutnya. Iya, magister. Dan pada tahun ini Nifa baru ikutan Hijabhan Indonesia 2023 setelah purna pastinya dari Agam Inong Banda Aceh. Oke. Dan mungkin sekarang kegiatannya ya masih seputaran content creator ya. Dan nge-MC gitu aja sih. Oke. Posisi saya terancam ya. Waduh. Enggak bercanda. Senior ya. Aduh. Tapi kali ini tuh saya dapat bocoran nih dari produser kita ya. Katanya apa itu? Kamu juga pernah ikut pertukaran pelajar ke Jepang. Iya, benar. Ini benar nggak sih? Alhamdulillah pernah waktu tahun 2018 sampai 2019. Oke, jadi ini program pertukaran pelajar berarti waktu masih jadi siswa di SMA. Oke, kemudian ke Jepang ngapain aja tuh? Nah kalau Jepang itu dari program Kakehashi namanya, kalau artinya di bahasa Indonesia jembatan. Oke. Nah ya jadi program Kakehashi itu adalah program pertukaran pelajar untuk budaya ya. Jadi kita di sana mengenalkan budaya Indonesia dan di sana menyerap budaya Jepang pastinya, bahasanya dan lain sebagainya. Dan untuk mencapai itu kami semuanya berada di sekolah dan juga tinggal di host family ataupun di dorm asrama-asrama gitu. Jadi tergantung dapatnya yang mana. Jadi kegiatan di sana sama seperti di sini sih, sekolah, ada keluarga, ya gitu aja. Tapi bedanya dipindahkan ke Jepang gitu. Bener, ya dipindahkan untuk beberapa ke Jepang. waktu. Berapa lama sih durasi program Nifa selama tinggal di Jepang? Nah durasi di sana itu 1 semester atau 6 bulan. 6 bulan loh. Biasa orang jalan-jalan 6 hari ya. Ini 6 bulan tinggal di negara orang. Pasti kan ada banyak banget ya perbedaan-perbedaan. Walaupun sama-sama Asia, tapi pasti nih ada perbedaan-perbedaan budaya. Ada nggak sih pernah ngerasain culture shock ketika nyampe ke Jepang, terus juga tinggal di sana? Culture shock pastinya banyak ya, tapi bukan yang kayak jadi benci negara itu, bukan gitu. Malah kayak wah ternyata negara ini gini gitu ya. Salah satunya kalau di Jepang itu terutama di Nagoya yang merupakan kota 4 terbesar di Jepang, tapi di sana itu nggak banyak umat muslimnya. Nah jadi mungkin culture shock pertama karena di sana itu ya kita
berhijab sendiri dan kalau jalan di tengah keramaian pastinya jadi center of attention ya karena kok kenapa dia ini memakai hijab itu kenapa gitu bagi orang-orang. Jadi diliatin tuh dari atas sampai bawah. Nah itu mungkin culture shocknya. Ya, untuk mungkin ada ketika tinggal di sana, ketika tinggal bareng house family, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan mungkin yang agak sedikit berbeda gitu loh dengan kebiasaan-kebiasaan keluarga di Indonesia? Nah mungkin kalau di sana itu ada yang baiknya, kalau di Jepang orang-orangnya itu sangat awalnya pemalu, tapi kalau host family Niva ini nggak malu gitu. Waduh, nonton nggak ya kira-kira? Malah ramah banget orangnya gitu, dan mereka mencari tahu banget soal Islam. Jadi mereka saat Niva udah tiba di sana udah tahu nih, Niva harus sholat 5 waktu, Niva nantinya ada puasa, harus wudu, harus pakai sajadah dan sebagainya. Mereka sampai tahu sedetail itu. Juga untuk soal makanan ya, yang paling sensitif, mereka itu stop makan yang dilarang oleh agama kita kayak babi. Mereka juga nggak minum alkohol dan kalau di Jepang itu kan ada kecap asin yang ada alkoholnya. Mereka stop menggunakan itu. Selama Niva ada di Niva ada di sana dan orang-orang di sana pastinya sangat baik dan menjaga privasi, dan itu sempat menjadi culture shock Niva di awal. Niva itu kan anaknya narsis ya, jadi kemana-mana mau update di Instagram atau update di YouTube dan sebagainya, tapi ternyata mereka itu nggak suka untuk tampil di kamera, itu nggak suka. Bahkan Kak, Niva pernah nonton TV di sana, itu tuh kalau misalnya ada shoot di cafe ataupun tempat umum lainnya, itu muka-muka orangnya itu di blur. Ya ampun, gitu. Beda banget ya sama di sini. Beda banget. Saya pernah tuh masuk di salah satu tayangan, saya lagi mangap. Memang ya biasa lah ya, saya sih ikhlas-ikhlas aja. Tapi ngomong-ngomong tentang selama di Jepang ya, ngomong-ngomong tentang perjalanan Niva dan juga masa Niva tinggal selama 6 bulan di Jepang, biasanya mobilitasnya itu menggunakan apa nih Niva? Ada kendaraan pribadi kah atau mungkin suka pakai kendaraan umum juga? Nah kalau di Jepang itu Niva kalau ke sekolah menggunakan kendaraan umum, ada disediain sepeda sama host family, tapi jauh banget dari rumah ke sekolah, dan Niva rasa lebih efisien naik kendaraan umum. Jadi dari rumah itu ke halte bis, Niva itu di sana naik halte bis ya. Naik halte bis nggak tuh? Naik bis. Jadi ke halte bis itu berjalan kaki, terus sampai di halte bis langsung datang tuh bisnya, nyampe ke sekolah, dan ada juga alternatif menggunakan kereta atau apa ya bahasanya di ya train gitu ya. Nah, ada juga subway gitu. Tapi yang paling dekat ataupun yang paling mudah di sana untuk Niva naiki itu adalah naik bis gitu. Nah dari halte bis ke rumah itu jaraknya jauh nggak sih, atau bisa masih 20-an menit, 20 menitan ya? Iya, kemudian turun di sekolah emang tepat di depan sekolah atau tetap harus jalan lagi mana? Nah nggak ada. Berbeda ya, karena ternyata di sana itu untuk naik kendaraan umum harus jauh jalan lagi ya. Berbeda dengan di sini gitu ya. Benar-benar tetap harus jalan ya. Tetap harus jalan ya selama 10 menitan gitu. Dan itu biasa kalau di sana ya. Kalau kita kan 10 menit tuh masih bilang OTW tapi mau mandi dulu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang transportasi umum, Niva kan pertama kali ke Jepang gak sih di tahun 2018 atau udah pernah sebelumnya? 2018 pertama kali ke Jepang. Pertama kali dan langsung tinggal di sana. Langsung tinggal di sana. Nah, ada nggak sih kesulitan kayak misalnya untuk dapetin informasi? Dimana Jepang itu kita juga tahu punya bahasa yang berbeda, bukan bahasa internasional atau bahasa Inggris gitu kan. Ada kesulitan gak sih ketika dapetin informasi, misalnya untuk ngisi kartunya seperti apa, terus juga untuk tahu rute-rutenya itu gimana? Ada nggak kesulitan-kesulitan sebagai warga negara asing yang tinggal di sana? Bagi Niva pribadi, karena itu tuh stasiunnya ataupun haltenya itu bukan yang besar, jadi yang kecil-kecil, itu kesulitannya lumayan besar ya, karena tulisannya itu bukan tulisan bahasa Inggris ataupun alfabet yang kita tahu, tapi tulisannya itu tulisan Jepang. Dan Niva belum sebisa itu gitu dengan kanji ya, karena banyak banget kalau kanji itu. Nah jadi kemudahan yang Niva dapetin untuk pergi-pergi naik kendaraan umum itu karena ada okasang Niva
mama angkat Nifa di sana itu waktu hari awal sekolah mengajari Nifa bis yang ini rutenya ke sini, kalau mau ke pusat kota naik yang di sini, berhentinya di sini. Nah, kemudiannya itu didapat dari orang lokal ya? Iya, orang lokal yang ngajarin. Sedangkan untuk kartunya itu alhamdulillah udah host family itu baik banget sama Nifa, udah nyediain kartu untuk 6 bulan pelajar gitu. Jadi tinggal tap aja, nggak perlu ngisi ini atau beli tiket ini, nggak perlu lagi. Luar biasa. Ini mungkin nggak 100% kejadian di kamu ya, tergantung keluarga yang akan kamu tempati. Tapi bicara tentang stasiun skalanya, pasti kan skala informasinya juga akan beda. Kalau stasiun kecil mungkin ya nggak masih banyak. bahasa Jepang gitu. Tapi kalau stasiun-stasiun misalnya di kota-kota lain yang pernah Nifa datengin itu gimana Nifa? Nah kalau misalnya naik Shinkansen itu kan ya gede banget ya pastinya stasiunnya gitu ya. Nah itu udah lumayan informasinya kita bisa cerna karena bahasanya pun udah ada yang bahasa Inggrisnya gitu. Dan tapi yang menjadi catatan karena di sana itu semuanya sangat-sangat disiplin waktu. Dan walaupun kita jalan ya tetap harus disiplin gitu ya, walaupun jaraknya jauh-jauh. Jadi ya notes of the day-nya ya harus sangat-sangat melihat waktu gitu. Karena kalau terlambat beberapa detik atau menit aja ya udah ketinggalan kita gitu. Berarti akurasi waktunya emang udah sesuai banget ya? Iya sesuai banget, apalagi kalau naik Shinkansen itu Kak. Shinkansen itu ya memang tepat waktu banget dan akurasi waktunya juga pas banget karena mereka juga kereta cepat yang cepat banget dan emang waktunya itu udah tertata gitu. Jadi udah ada per keretanya udah ada jadwalnya gitu lah. Jadi ini salah satu budaya juga ya, budaya orang Jepang juga ya terkait ketepatan waktu. Tapi ngomong-ngomong tentang Jepang dan juga transportasinya, ini dikenal banget kan dengan negara yang punya banyak pilihan transportasi dan juga transportasi yang terdepan di antara negara-negara yang lain. Mulai dari kereta cepatnya, terus juga kemudahan akses mungkin dengan banyak jenis kereta yang ada di sana, subway dan lainnya. Saya justru penasaran nih, kalau misalnya warga asing ada nggak sih perbedaan misalnya dari harga tiketing atau mungkin ada perbedaan-perbedaan ketika kamu sebagai pelajar, masyarakat umum, pekerja dan sebagainya. Itu ada nggak sih perbedaan-perbedaannya? Nah kalau tiketing untuk warga asing dan lokal sepertinya nggak ada. Tapi kalau misalnya pelajar dan umum itu ada perbedaan harganya. Mungkin yang bisa kita bedakan kalau kita liburan ke sana gitu ya, itu ada paket-paketnya tiap harinya. Jadi kalau mau jalan-jalan menggunakan kereta atau kereta api gitu ya, itu memang udah ada planningnya. Ataupun bisa kita beli tiketnya nih seharga 1.000 yen misalnya. Nah itu bisa kemana aja aksesnya. Tapi kalau kita nggak beli itu ya jadi lebih mahal banget. Gitu. Jadi package wisatanya juga udah ada gitu ya? Udah ada gitu. Dan itu berlaku 24 jam, ada juga yang beberapa minggu ataupun bulan gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang paket-paket wisata, saya bukan mau jualan, tapi justru pengen ngasih tahu ke rekan Moda juga kalau justru di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar, kita juga punya nih salah satu program namanya Transmediwana. Wow, apa itu Transmediwana? Ini tuh satu program di mana penggunaan Transkutaraja ketika di akhir pekan, Sabtu dan juga Minggu itu melewati titik-titik pariwisata di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Jadi ada pariwisata yang ada di dalam kota dan juga di Aceh Besar biasanya kita suka ke pantai kan, ke Lampu. Iya dong. Iya. Sebelumnya Nifa tahu nggak nih tentang program yang satu ini? Nah itu tuh Nifa baru dengar banget sekarang ya kalau tentang Transmediwana dan menurut Nifa itu bagus banget karena kita itu memang orang yang suka jalan-jalan dan karena biasanya Sabtu Minggu kan padat ya, apalagi kalau ke laut ataupun ke pantai Lampu gitu. Kayaknya bisa memudahkan kita banget kalau naik kendaraan umum apalagi Transkutaraja. Betul. Gitu. Nah ngomong-ngomong tentang pariwisata juga ya, jadi kan ada banyak tuh objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya gitu ya. Nifa sebagai duta pariwisata Kota Banda Aceh biasanya tuh objek wisata yang paling rame. Kalau misalnya turis lokal maupun internasional tuh kemana sih Nifa? Kalau di Banda Aceh udah pasti ada Museum Tsunami, Masjid Raya ya. Itu karena menjadi salah satu ikon di Banda Aceh dan juga di Aceh pastinya karena banyak
sejarahnya di sana, juga tempatnya indah. Dan itu kalau istilahnya kalau turis asing gak datang ke sana ya belum ke Aceh aja gitu. Selain makan mie Aceh ya. Iya, dan di sana itu kan pusat kota banget, apalagi Benar. Masjid Raya dan Museum Tsunami. Nah, dan untungnya saling berdekatan tuh tempatnya. Jadi menurut Nifa tempat dua ini adalah tempat ikon yang memang ikonik banget. Apalagi sama-sama ada kisahnya kisah di baliknya. Masjid Raya yang udah jadi saksi bisu perjuangan Aceh, juga Museum Tsunami yang cuma ada 2 di dunia, di Jepang dan di Aceh. Nah ini memang harus kita kunjungi banget sih. Benar. Dan ngomongin tentang wisata nih, Nifa menjadi duta pariwisata di tahun Duta wisata di 2022. 2022. Berarti sekarang udah selesai dong masa baktinya. Alhamdulillah sudah purna. Sudah Tapi purna. setahun menjabat selamanya mengabdi. Waduh. Selamanya akan dicari ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang pariwisata di Kota Banda Aceh, dan itu pasti jadi PR dong Nifa sebagai perwakilan duta pariwisata di duta wisata ya di Kota Banda Aceh. Biasanya memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Banda Aceh itu caranya gimana sih Nifa? Karena kan keterbatasan ya kalau ngomongin tentang Banda Aceh, mungkin teman-teman kita yang ada di Subul Salam, terus juga yang ada di Aceh Singkil, Aceh Selatan, mungkin gak semuanya mendapatkan informasi yang sama. Ini kan jadi apa ya? Jadi tanggung jawab duta wisata juga ya Iya, untuk ngasih banyak penjelasan tentang yang satu ini. Kalau cara Nifa biasanya gimana? Nah kalau cara Nifa melihat kegunaan digitalisasi sekarang, Oke. kan karena kita udah ada di revolusi 4.0, semuanya itu serba teknologi gitu ya. Jadi Nifa punya program yang namanya Sampo Shimasho. Oke. Sampo Shimasho ini artinya ayo jalan-jalan. Diambil dari bahasa Jepang. Jadi Nifa biasanya gunain konten wisata ataupun budaya, konten jalan-jalan itu dipadukan dengan ungkapan bahasa Jepang gitu. Tujuannya sebenarnya awalnya adalah untuk selain untuk branding sendiri ya, biar menjadi berbeda di Betul. era revolusi ini. Nifa juga mau pasarnya itu ke Asia Timur gitu, ke teman-teman yang ada di Jepang sana untuk melihat keindahan Aceh ataupun Banda Aceh seperti itu. Dan alhamdulillah udah ada yang kesini, 1 orang teman Nifa. Dia penasaran banget tuh sama Masjid Raya. Dan langsung ke sana dia langsung takjub, pastinya dari konten yang dilihat itu. Awalnya cuma lihat di HP doang ya, pas udah lihat dia langsung wah Luar keren biasa. gitu. Luar biasa. Kita apresiasi juga dong usahanya Nifa untuk Yeay. Alhamdulillah mempromosikan ya pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Dan ini sebenarnya harapan bersama sih, karena kan nggak mungkin Nifa doang nih ya. Gak mungkin Sampo Shimasho terus yang harus memberikan informasi ini. Semoga ada teman-teman lain juga yang mau memberikan informasi promosi dari wisata di Kota Banda Aceh. Bener dong. Tapi ngomong-ngomong tentang wisata Kota Banda Aceh ya, akhir-akhir ini tuh justru anak muda punya peran yang cukup besar nih. Sering banget bikin tempat-tempat hidden gem. Yang Oke, viral-viral, yang iya, ujung-ujungnya jadi rame. Nah Nifa salah satu yang pernah datang gak sih ke tempat-tempat yang mungkin gak terlalu rame gitu aslinya, kemudian ada dapat informasi sedikit dari sosial media. Nah kalau Nifa itu waktu menjabat menjadi duta wisata, fokus Nifa banget untuk membuat Sampo Shimasho itu adalah di konten kuliner dan Oke. juga budaya. Tapi yang paling fokus banget itu kuliner ya, apalagi pas puasa tuh. Nah jadi Saya penontonnya. nah jadi Nifa fokusin kepada kuliner-kuliner lokal ataupun kuliner khas Aceh yang memang mungkin belum banyak yang tahu. Oke. Nah itu ada beberapa yang Nifa buat dan lumayan viral banget. Apa ya namanya? Aduh Nifa lupa banget. Tapi juga ada di Sampo Shimasho itu pernah Nifa buat restoran khas Aceh yang memang menghidangkan pakai sange ataupun tudung khas Aceh itu. Dan pelayannya juga pakai baju Khas Aceh. baju Aceh, ada pintu Acehnya, terus juga hidangan-hidangannya yang memang sirebo juga ada ya, dan lain sebagainya. Ya itu menurut Nifa yang Nifa harus kembangkan di Sampo Shimasho, di fokus di kulinernya. Tapi untuk teman-teman yang memang fokus ke hidden gem itu bagi Nifa apresiasi banget. Bener, usahanya ya. Karena sekarang anak muda udah mulai sadar akan wisata dan keindahan yang ada di daerah kita. Dan bukan cuma sadar tapi juga ikut mengenalkan
bagaimana keindahan itu kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Betul, gitu. saya sih setuju banget ya. Jadi kalau sekarang kita nyarinya wisata Aceh dan kuliner-kuliner yang ada di Aceh itu udah banyak sebenarnya informasinya. Dan semoga informasi-informasi ini nggak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal ya, tapi juga teman-teman kita yang mungkin belum pernah datang ke Aceh, tapi udah kenal duluan ya sama Aceh. Ngomong-ngomong tentang jalan-jalan, selain kulineran, Nifa suka jalan-jalan juga nggak sih? Iya dong, pasti dong suka jalan-jalan ya. Terlihat ya, perjalanannya tuh kayak panjang gitu loh. Biasanya jalan-jalan kemana Nifa? Kalau di Aceh nih, Di Aceh dulu deh. kalau di Aceh pastinya mencari hidden gem itu ya. Pernah menemukan hidden gem apa yang paling memorable mungkin? Mungkin kalau di pantai Nifa cari yang ada kanoinya. Itu indah banget sih di daerah Loknga ke sana lagi. Itu kita bisa naik Kano? Iya, kano ya, bukan kano ya. Ya, gitu lah ya. Ya begitulah ya, mohon maaf gitu ya. Nah, itu indah banget karena selain kita bisa mengendarai sendiri kanonya, itu juga ada pemandangan bukit yang bagus gitu ya. Iya, ya. bagus gitu. Jadi itu menurut Nifa hidden gem yang belum banyak yang tahu juga sih. Tuh, habis ini ya nonton kontennya Nifa. Iya, nonton deh kontennya Nifa di episode keberapa ya, lupa. Nanti boleh di-scroll aja. Banyak pokoknya ya. Dan selain itu mungkin jalan-jalan ke kabupaten kota yang lain? Oh, kalau ke kabupaten kota yang lain pastinya sering banget, misalnya ke Sabang untuk snorkeling, diving ya itu. Diving belum pernah, sorry, salah. Tarik lagi. mau tapi. Okay. Dan mungkin ke Calang itu ke CRU Sampoinit dan yang paling terbaru di tahun ini Nifa pernah ke Abdia, itu yang paling jauh deh kayaknya kalau ke kabupaten-kabupaten di Aceh Barat Daya, dan ternyata bagus juga. Kabupatennya itu ada kayak waduk, bukan waduk, untuk irigasi gitu. Nah di situ cantik banget, kita bisa sambil makan. Gitu. Oke, jadi tempat wisata juga ya. Bener. Luar biasa. Nah biasanya kalau jalan-jalan nih, misalnya kalau ke Sabang, biasanya Nifa suka naik apa sih kalau misalnya travelingnya itu masih di dalam provinsi Aceh? Kalau masih dalam provinsi Aceh sukanya masih kendaraan pribadi sih sebenarnya. Kendaraan pribadi. Karena tapi kalau untuk akses dari Banda Aceh ke Sabangnya ya harus naik kendaraan umum dong, harus naik kapal ya. Kalau nggak nyampe gitu ya, berenang saya. Ya tapi kalau di sananya keliling-kelilingnya naik kendaraan pribadi karena Nifa melihat lebih cepat sih. Lebih cepat. Iya, dan aksesnya masih lebih mudah untuk kendaraan pribadi. Tapi kalau ada kendaraan umum sepertinya Nifa bakalan lebih memilih kendaraan umum deh. Oke, tergantung mungkin ada yang suka ngumpul dengan keluarga lebih intimate gitu ya. Iya, lebih intimate. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang transportasi antar pulau dan juga antar kabupaten kota, sebenarnya kita juga punya tuh, salah satunya adalah penerbangan perintis. Jadi penerbangan menggunakan pesawat yang kapasitasnya kecil. Pernah lihat nggak sih pesawat kecil? Dan kalau biasanya kita ke Pulau Simelu, nah itu butuh belasan jam. Kalau penerbangan perintis cuman beberapa jam doang gitu. Wah, ternyata ada itu ya. Ada. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi dong. Kalau misalnya ke Simelu ataupun ke Sabang yang mabuk laut nggak apa-apa naik penerbangan perintis gitu. Benar, termasuk ke Bener Meriah dan juga beberapa titik-titik yang lainnya ya. Jadi untuk mengakses titik-titik pariwisata memang nggak langsung nyampe depan pintu, tapi ya setidaknya memangkas waktu perjalanan dan juga efisiensi waktu yang sangat lebih baik gitu loh. Oh oke. Jadi itu bisa diakses dengan mudah berarti ya. Benar, jadi bisa siapa aja, tergantung jadwal ya. Saya juga nggak janji ini, tapi nggak ada tiap hari juga ya. Mungkin ya. Dicek lagi informasi penerbangan perintis, penyeberangan dengan menggunakan kapal feri itu semuanya ada di Instagramnya di Sub Aceh sebenarnya. Oh oke, siap, ini Udah langsung follow. Follow jangan lupa ya. Ngomong-ngomong tentang pariwisata lagi nih, biasanya Nifa itu kalau jalan-jalan keluar kota itu sukanya solo traveling atau bareng teman-teman atau justru dengan keluarga Nifa? Kalau Nifa pribadi kalau jalan-jalan apalagi untuk yang tempat-tempat wisata alam gitu ya, sukanya dengan teman. Tapi juga beberapa kali sering sama keluarga. Tapi Nifa lebih suka untuk mengeksplor tempat-tempat yang memang hidden gem gitu ya. Kayak di Sabang itu ada
air terjun anak laut itu kan iya benar-benar. masuknya itu kan masuk banget ya. Betul. Dan kayak kita harus berusaha lebih dalam gitu ya dengan licinnya batu dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin lebih mudah diakses dengan teman-teman kita. Karena kalau sama keluarga agak repot ya. Mama saya nggak mau tuh masuk ke sana. Bu, maaf ya kita lagi malah diomongin di sini. Enggak, tapi memang akses wisata itu menurut Nifa gimana nih? Sudah cukup terbukakah? Misalnya kayak air terjun, terus juga akses ke pantai, misalnya akses penyeberangan dari pulau kecil ke pulau kecil. Menurut Nifa sudah ada akses yang baik atau justru kita masih perlu meningkatkan lagi nih akses-akses kayak gitu? Bagi Nifa yang suka pantai, jadi mungkin Nifa lebih bicarain spesifik di Sabang ya. Nah itu bagi Nifa udah terbuka banget sih kendaraan umumnya, karena kalau misalnya kita mau nyebrang lagi nih untuk snorkeling kan itu ada dari Iboh ke Rubiah misalnya. Benar. Itu kan udah disediain banyak banget boat istilahnya gitu ya. Jadi kita udah lebih bisa mengaksesnya. Namun untuk di dalam kotanya mungkin Nifa lebih berharap lebih banyak gitu ya kendaraan umum yang memang terbuka untuk semua turis-turis baik turis asing maupun lokal. Apalagi untuk turis asing ya, itu mereka kan pasti bingung gitu ya untuk jalan ke wisata setiap titik wisatanya, apalagi hidden gem. Jadi mungkin kalau ada kendaraan umum yang lebih membawa ke tempat-tempat wisatanya jadi lebih aman dan juga nyaman. Betul. Soalnya saya juga kalau di Sabang itu salah satu yang paling dicari adalah titik 0 km Indonesia. Iya, benar, itu di ujung banget kan? Ujung banget. Pernah tuh saya ketemu turisnya jalan kaki sejauh itu. Serius? Bener, saya naik motornya capek. What? Dia jalan kaki? Jalan kaki, tapi saya nggak tahu mana tuh ada yang jemput ya. Itu saya juga kurang tahu, tapi memang selain akses transportasi umum, tapi sebenarnya untuk yang mengendarai kendaraan pribadi, akses jalannya juga sebenarnya udah mendukung ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi salah satu mungkin suara-suara yang harus kita dengar gitu, masukan-masukan dari anak-anak muda, terutama Nifa mungkin yang suka jalan-jalan dan punya pengalaman di bidang traveling gitu. Benar-benar. Jadi kalau menurut Nifa benar sih yang kayak kakak bilang tadi, infrastrukturnya untuk jalannya dan akses-akses kayak papan-papan di jalan, apa tuh namanya ya, rambu-rambu. Iya, rambu-rambunya itu udah memadai banget. Tapi untuk kendaraan umumnya itu apabila ditingkatkan lebih lagi kayaknya bisa lebih mudah lagi deh kita, apalagi di tempat-tempat wisata daerah-daerah seperti di Sabang tadi ataupun di Loksmawe mungkin Aceh Besar dan lain sebagainya gitu. Luar biasa ya, Nifa jalan-jalannya banyak banget nih, termasuk konten-kontennya yang diproduksi juga jadi makin banyak. Saya justru penasaran deh, Nifa ini kan punya teman-teman yang mungkin antar negara gitu ya, jadi nggak cuma teman-teman dari Indonesia, nggak cuma dari Aceh. Biasanya gimana sih tanggapan teman-teman ketika ngelihat Nifa tuh jalan-jalan di tempat-tempat wisata di Aceh, cobain kuliner-kuliner Aceh? Biasanya responnya tuh gimana? Nah, kalau soal teman-teman di sana, mereka itu sangat tertarik dengan pantai yang ada di Aceh. Wow, emang sebagus itu ya? Karena kalau di Nagoya itu ya Kak, itu lumayan gak banyak pantainya. Dan kalau untuk menuju ke pantai itu jauh. Dan gimana ya, pantainya itu bukan untuk kita bersantai, bisa makan-makan ataupun berenang, itu enggak di sana. Yang di Nagoyanya ya. Jadi mereka itu sangat tertarik dengan pantai kita, dengan sunsetnya yang luar biasa. Nah, kalau soal kulinernya mereka itu kan makanannya itu agak beda ya. Kalau makan makannya itu nggak disajikan gimana ya, bukan di piring besar gitu. Bukan di piring besar, jadi mereka di piring kecil, kita ambil sikit-sikit dan rasanya itu nggak semerah dan sepedas kita, kurang nendang gitu. Iya, jadi mereka itu tertariknya karena dengan beragam warna yang ada di masakan Aceh itu sendiri gitu. Apalagi pedas, mereka nggak suka pedas. Jadi mereka tertariknya di situ tuh, dan harus bawa obat sakit perut. Yang teman Nifa dari Jepang itu sakit perut terus karena pedas, dia nggak tahan pedas. Gitu. Padahal mereka juga punya ya wasabi ya. Tapi memang beda pedasnya sih. beda ya. Beda jenis pedasnya. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan-makanan yang ada di Aceh, biasanya yang paling sering Nifa
apa ya, promosiin mungkin, atau yang paling sering Nifa angkat jadi konten di media sosial biasanya apa nih Nifa? Biasanya kuah kambing sih Kak, itu Suka kuah kambing ya? suka kali loh. Jadi itu kontennya juga di komen sih sama teman-teman Nifa yang ada di sana. Nifa pernah buat konten tentang kuah kambing untuk hari besar Maulid ya, apa ya, lupa Nifa eventnya apa, tapi di kampung Nifa diselenggarakan sama-sama ini buat kuah kambing di masjid gitu ya. Itu menarik perhatian mereka banget karena di kuali sebesar itu, di belanga yang sebesar itu, wah itu apa Nifa gitu, mereka bertanya. Oke, mungkin dari cara masaknya ya, terus cari masaknya, benar. Bahan-bahan yang kita pakai juga, aduh rempah-rempahnya Aceh kan top banget ya. Bener. Banyak deh. Kok lapar ya? Enggak, bercanda ya. Ngomong-ngomong tentang Nifa yang punya banyak banget pengalaman dan juga kegiatan ya. Selain tadi yang udah kita bahas, ikut pertukaran Jepang dan juga Indonesia sebagai pelajar. Kemudian pernah juga ikut audisi hijab Han sampai dengan dapat juara 2, alhamdulillah. Juara 2 se-Indonesia. Luar biasa alhamdulillah. Loh. Ini gimana ceritanya Nifa? Kenapa akhirnya jadi seaktif ini? Apa yang terjadi Nifa? Wah, jadi Nifa coba ikutan hijaban itu sebenarnya udah tertarik dari lama sih Kak. Tapi dia itu baru selenggarain lagi tahun ini karena Covid. Oke. Dan awalnya itu yang mereka Sunset Hijabhan, sekarang namanya udah Emeron Hijabhan. Jadi sponsornya udah beda. Boleh sebut sponsor kan? Oh, di-tat aja ya nanti. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi sebenarnya Nifa menyebutkan itu karena ada perbedaan nih antara si A sama si B. Karena yang dulu itu lebih ke pageant, mereka itu tunjukin bakat. Tapi yang di sekarang ini mereka itu menunjukkan konten creator muslimah. Jadi fokusnya itu kepada konten-konten creator dari seluruh daerah-daerah yang ada di sini. Aduh, Nifa banget tuh. Iya, Nifa penasaran dan pengen banget ikutan itu karena ya itu tadi, Nifa lagi fokus-fokusnya ke konten creator pada saat itu. Nifa ikutannya di bulan 5 atau bulan 6 ya, Nifa lupa gitu ya. Dan alhamdulillah lolos di tahap selanjutnya. Nah di tahap selanjutnya itu kami ada wawancara gitu kayak wawancara tentang kenapa harus buat konten itu. Dan untuk meminimalisir konten yang semalam jadi. Ya, jadi mereka itu memang mencari konten creator yang memang udah konsisten buat. Jadi mereka nggak mau yang baru 1 atau 2 atau 3 kali buat, itu mereka nggak mau. Jadi kami harus menjelaskan kenapa nama kontennya itu, visi misi untuk buatnya apa, targetnya siapa. Nah itu yang kami jelasin. Dan alhamdulillah sampai ke tahap grand final di Jakarta. Di sana kami harus buat lagi konten. Konten ada 2, ada tentang kalau Nifa kan jalan-jalan ya sampai Shimasho tadi, jadi harus fokus kepada wisata-wisata yang ada di Aceh. Nifa rangkum jadi satu. Dan di sananya harus buat konten yang memang kita buat hari ini tag-nya, besoknya harus jadi. Gitu. Jadi editnya dalam semalam dan semuanya dalam semalam. Luar biasa. Dan itu konten yang Nifa bawakan atau diperlombakan itu masih di segmen Sanpo Shimasho tadi? Masih di segmen Sanpo Shimasho tadi. Jadi Nifa coba gabungkan yang kalau di Jakartanya ya, itu bagaimana Nifa jalan-jalan di sana. Dan harus digabungkan, susahnya itu Kak, challenge-nya itu karena kita harus gabungin dengan si sampo itu gimana, si samponya itu. Sampo itu apa sih? Sampo, si produknya ya? Si produknya, si sponsornya itu harus digabung. Nah itu menjadi challenge. Benar-benar luar biasa. Tapi alhamdulillah Nifa itu sebenarnya nggak nyangka bisa jadi juara. Ini beneran nggak nyangka Kak. Jadi saya nyangka kok. Waktu pengumuman Nifa nggak nyangka karena Nifa ngelihatnya itu kan ada 5 kategori pemenang ya. Ada favorit, ada favorit. Apa ya yang satu lagi lupa Nifa, pokoknya kategori. Aduh saya udah pikun ini. Ada ada 2 kategori atribut, favorit sama apa lah gitu. Terus ada juara 3, 2, 1. Jadi cuma 5 pemenang dari 20
peserta gitu. Dan waktu diumumin yang juara atribut pertama yang favorit, wah nggak dapat. Yang juara atribut kedua nggak dapat juga. Nifa itu ekspektasinya mungkin dapatnya di bagian yang itu aja. Bener. Jadi pas udah lewat itu udah gemeteran banget Kak. Tapi ternyata justru dapat yang lebih baik ya. Alhamdulillah dapat yang lebih baik dan hadiahnya itu luar biasa, memorable banget karena dapat umroh Kak. Wow, nah itu salah satu hal yang Nifa inginin banget di awal tahun. Udah ada rencananya tapi ternyata nggak jadi ya. Karena ada sesuatu dan lain hal ternyata didapatkan di hijaban ini. Luar biasa ya, justru ada rencana lain di balik rencana yang udah Nifa susun. Tapi memang konten-konten kayak Nifa ini dan juga teman-teman konten creator lainnya pasti punya ciri khasnya tersendiri, termasuk Nifa. Akankah menambah segmen-segmen baru di Instagram atau media sosialnya Nifa? Kalau sekarang ada Sanposhima Show, mana tahu ada kalimat-kalimat lain lagi yang untuk digunain, misalnya khusus untuk ini itu. Ada nggak sih rencana untuk kembangin lagi kontennya? Ada banget sih Nifa rencana untuk ngembangin kontennya. Jadi pernah waktu itu Nifa buat konten yang berbeda seperti Sanposhima Show, tapi ya mirip-mirip itu Jaksawu UMKM namanya. Nifa ngenalin UMKM yang ada di Aceh, tapi belum berjalan semulus itu ya. Jadi insya Allah nanti kalau udah lewat masa-masa ujian ini bakalan dikembangin lagi insya Allah. Oke. Dari sekian banyak mungkin konten-konten yang udah pernah Nifa bikin ya, pasti pernah lewat juga nih di media sosialnya Rakan Moda. Baik itu di Instagram ya dan juga TikTok. Saya dengar-dengar Nifa juga dulu nge-YouTube, benar gak sih? Iya. Sampai sekarang masih aktif? Sempat nge-YouTube di waktu vlog di Jepang, vlog serian di Jepang. Sepulangnya ke Aceh, Nifa juga sempat tuh selama setahun lah kurang lebih aktif di YouTube, di ngenalin Aceh gimana. Tapi sekarang udah nggak terlalu aktif lagi. Oke, udah fokus ke media sosial yang lain ya? Udah fokus ke Instagram aja sih sekarang. Oke, TikTok gimana TikTok? TikTok ya juga. Sambilan ya? Iya, tapi Nifa belum menemukan tuh algoritma TikTok itu gimana. Aduh. Mungkin ada yang mau ngajarin boleh ya? Belajar sama admin TikTok Dishub. Wah, makanya itu dia, itu selalu lewat FYP itu. Benar. Admin-adminnya itu ya. Naik turun bis dia, saya lihat-lihat. Waduh. Saking banyaknya, tapi memang sih semakin banyak kesempatan dan juga expand dari konten-kontennya Nifa, semakin banyak juga manfaat yang mungkin bisa didapetin dari orang lain. Amin. Dan gak ada yang tahu kan, mana tahu ada yang belum ada keinginan ke Aceh tiba-tiba ngelihat Nifa, jadi pengen deh gitu. Iya, sebenarnya itu sih tujuan utamanya ya. Semoga Aceh lebih bersinar di mata dunia. Sekarang udah bersinar ya? Alhamdulillah udah bersinar, semoga lebih bersinar lagi. Lebih lagi. Tuh, lagi. kata Nifa kayak gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kegiatan-kegiatan Nifa, termasuk produksi konten dan segala macamnya. Dari tadi tuh ada ini, ada itu, jalan-jalan, makan-makan. Semuanya dikerjakan sendiri sambil kuliah, fast track dan segala macamnya. Biasanya Nifa untuk produksi konten dibantu oleh tim, teman-teman yang lain atau semuanya masih dikerjain sendiri Nifa? Nah kalau untuk pengambilan videonya, alhamdulillah Nifa udah punya satu tim, satu teman ya, yang suka yang membantu Nifa gitu ya. Alhamdulillah. Tapi untuk proses pengeditannya masih sendiri gitu Kak. Karena kalau mengedit itu bagi Nifa sense-nya itu kadang kita berbeda gitu. Benar. Mungkin kakak sukanya ngedit yang sinematik atau yang gimana, tapi mungkin Nifa sukanya lebih yang kayak gini. Jadi Nifa masih sendiri untuk masih ngerjain sendiri. Iya. PR banget tuh. PR tuh kalau ngedit tuh harus nunggu mood ya. Tapi nggak boleh diikutin dong. Aduh. Harus sesuai jadwal. Bener. Ini sesuai jadwal juga kok. Editan kita nih, video kita akan tayang ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kesulitan nih, ada nggak sih selama membuat atau menciptakan konten ya, baik itu konten traveling maupun makan-makan, ada nggak sih kesulitan yang pernah Nifa alami, kayak misalnya ada nih keterbatasan dari equipment-nya, device-nya, atau justru ada keterbatasan, ada tempat-tempat yang nggak pengen di-shoot, ada tempat-tempat yang mungkin nggak ngasih izin se-fleksibel yang lain, ada nggak Nifa? Oke. Jadi kalau pembuatan konten bagi Nifa, equipment itu nggak terlalu
harus kita menjadikan beban gitu ya. Jadi misalnya adanya cuma handphone doang, belum ada kamera ataupun belum ada tripod dan lain sebagainya, ya kita gunain handphone itu aja, kita gunain fitur-fiturnya. Kalau udah bisa ditambah baru ditambah gitu ya. Tapi yang menjadi kesulitan mungkin pada saat proses pengeditan gitu ya, mungkin kurangnya footage, ada juga terkadang misalnya yang tidak kasih izin itu ada juga Kak, sempat ada juga. Dan terus gimana kalau nggak diizinin tuh gimana? Ya udah mau gimana ya. Saya kirain diam-diam tuh dipakein di sini. Jadi intel dong. Nggak gitu ya? Iya nggak gitu. Jadi ya udah kita tetap cari yang memang diberikan izin seperti itu. Berarti kesulitan pasti ada lah ya, semua orang kesulitan punya pasti kesulitannya ada. Bagi Nifa kesulitan itu adanya di proses pengeditan gitu. Karena kalau untuk pengambilan Nifa udah ada teman Nifa ya, si Iva ini ya, jadi diserahkan ke dia aja. Ini ada dia. Nah, dari kesulitan-kesulitan tadi, mungkin pertanyaannya adalah how you deal with it. Gimana caranya menyelesaikan atau melewati kesulitan-kesulitan itu? How I deal with it, jangan dipikirin aja. Iya sebenarnya kesulitan itu kalau kita makin kita serap kayaknya makin terpressure gitu ya. Benar. Jadi bagi Nifa cari cara yang memang kita sukai gitu. Misalnya kita nggak suka cara yang gini, ya udah kita cari cara yang lain yang lebih kita anggap lebih bisa diterima gitu. Tapi bagi Nifa pribadi untuk membuat konten itu sebenarnya yang menjadi masalah terkadang atau yang menjadi pikiran bagi Nifa bukan saat proses pengambilan ataupun pengeditan, tapi terkadang ada tuh netizen yang komen, "Duh, kok tinggal di Aceh pakai bahasa Jepang?" gitu misalnya komennya. Nah, itu gimana tanggapannya Nifa tuh? Nah, itu saya penasaran juga lagi. Nah, itu bagi Nifa di satu sisi ada kritikan yang memang membangun. Di satu sisi Nifa juga berpikir ini kan Nifa di dunia digital kita memang harus ada branding kita masing-masing yang harus diingat gitu ya. Jadi ya mungkin kita bisa menambahkan kritikan yang mungkin bagi mereka pembukaannya harus gini, harus ada Aceh-Acehnya atau lagunya harus gini atau dari situ. Ya udah Nifa mengikuti yang membangun, tapi Nifa nggak meninggalkan apa yang udah Nifa rasa harus menjadi branding Nifa gitu. Mungkin ada tujuan-tujuan Nifa yang memang udah Nifa susun tapi penontonnya nggak tahu kali ya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ya pasti tujuannya baik lah, cuman ya cara menerimanya aja yang beda-beda gitu. Dan dari konten-konten keseharian atau mungkin sekarang kesibukan Nifa, ini Nifa termasuk yang sering naik transportasi umum atau masih sekali dua kali aja? Nifa itu seringnya naik ojek online termasuk umum nggak ya? Aduh, ya boleh lah ya. Tapi kalau misalnya di Aceh itu kan transportasi umum salah satunya Banda Aceh ada Transkutaraja tuh. Nifa udah pernah coba naik Transkutaraja? Udah dong, kalau udah sering ya? Udah sering malah. Jadi dulu Nifa seringnya naik itu waktu SMA sih, waktu SMA itu sering dari depan sekolah kalau kamu. Iya, dari depan sekolah misalnya kami putar ke Ulili gitu ataupun jalan-jalan. ke museum. Iya, jalan-jalan sama teman-teman sekolah. Dari Itu seringnya depan sekolah pas kamu ke Museum Tsunami bukan di jalan kaki deket ya? Deket cuman capek ya. Iya, tapi kan setelah ke Museum Tsunami ke Ulili lagi gitu jalan jalan-jalannya 20 menit di Jepang ya. Iya, dan kami kalau misalnya harus ada ke daerah Darussalam gitu ya untuk nonton-nonton kegiatan-kegiatan lain. Nah itu kami biasanya di SMA naik Transkutaraja gitu. Sekarang kuliahnya di Darussalam. Pernah naik Transkutaraja juga atau masih belum pernah coba? Nah kebetulan dari Pango itu Nifa belum lihat akses yang memudahkan Nifa dari rumah ke haltenya gitu. Jadi Nifa masih kendaraan pribadi gitu. Benar. Dan biasanya semoga ada sih. Jadi bisa hemat gitu ya dari minyak dan lain sebagainya. Iya benar. Karena itu salah satu tujuan kita juga ya, selain mengurangi kemacetan ya juga mengurangi pengeluaran pribadi ya. Bener, dan kalau di Jakarta mengurangi polusi ya, kayaknya itu sangat-sangat membantu sih untuk ada kendaraan umum luar biasa. Polusi. Biasanya kalau mahasiswa itu ramai banget di daerah Kopelma ya, atau di sekitaran Darussalam yang kosannya dari sini ke sini, dan itu lumayan terintegrasi karena bisa masuk ke fakultas-fakultas gitu loh. Jadi nggak cuma muter-muter di tengah doang. Sekarang udah bisa masuk ke fakultas-fakultas. Bisa. Jadi juga ada program-programnya gitu ya. Jadi sebenarnya pembagiannya juga banyak banget, termasuk pembagian dari program wisata yang tadi. Gitu. Oh gitu.
Dari Oke, sekian baru tahu banyak, nah nggak apa-apa, baru tahu. Ini salah satu cara kita mengedukasi juga ya ke rekan muda atau mungkin ke Nifa sendiri, bahkan ke saya nih, saya juga belajar lagi gitu ya. Dan juga masih nentuin kesempatan kapan ya mau nyoba yang ini, kapan ya mau nyoba yang itu. Mana tahu nanti rekan muda juga bisa nyobain banyak program-program dan juga koridor-koridor yang sudah dibagi sesuai dengan tujuan yang sudah disusun oleh Dinas Perhubungan ya. Dan Keren, ngomong-ngomong, iya luar biasa ya, tepuk tangan dong. Keren sih Dinas Perhubungan Aceh ya. Wah. Jangan jumawa, turun sedikit. Dan ngomong-ngomong tentang transportasi dan juga hal-hal lainnya udah kita bahas ya, termasuk sharing session dari Nifa yang seru banget. Saya udah jalan-jalan kemana-mana tadi, ke Jepang udah, ke Sabang udah ya. Jakarta juga udah tadi. Okay. Nah balik lagi ke sini, ada gak sih hal-hal yang mungkin jadi harapan Nifa, sesuatu yang kita butuhkan dan harus kita terapkan dari pengalaman-pengalaman Nifa terhadap transportasi di banyak negara mungkin, atau juga banyak tempat yang mungkin bisa kita adaptasi baik dari masyarakatnya maupun fasilitasnya. Silakan Nifa. Oke, bagi Nifa mungkin kita harus lebih banyak cari informasi ya terkait yang ada di sekeliling kita, karena hal itu bisa lebih memudahkan kita. Contohnya tadi ada Transmedi Warna gitu ya, sama informasi tentang ke kampus-kampus atau ke fakultas. Nah itu baru tahu Nifa, dan kalau misalnya udah ada seperti itu, Nifa rasa lebih memudahkan kita. Jadi sebanyak-banyaknya mencari informasi pada saat ini, baik itu di sosial media dan juga di tempat lainnya, agar kita lebih bisa mudah dalam beraktivitas. Gitu. Oke, mungkin terakhir, di tengah-tengah banyak kesibukan tapi masih bisa aktif sana sini, tipsnya dong biar tetap produktif. Oke, tipsnya untuk tetap produktif mungkin karena ini berbicara soal transportasi ya. Nggak harus transportasi kok. Oke, jadi kita seperti kapal sih. Apa tuh? Kapal itu kalau udah mulai berlayar dia nggak bakal balik lagi atau mundur lagi. Jadi kalau udah mulai sesuatu you have to finish it. Gitu. Itu dia hal-hal kecil ya.